Xavier YG saat ini sedang menata makanan mendapatkan telepon dari Dino. Dengan malas Xavier menjawab panggilan Dino. Nyonya Kelly dan Nyonya Clara ada di gedung apartemen ini, Tuan. Xavier langsung terbelalak mendengar kabar itu. Dengan cepat ia mematikan ponselnya dan berlari menghampiri kamar Gia. Bersamaan dengan itu, Gia keluar dari kamarnya sambil menguap. Sweetheart, kamu sudah bangun? Tidak, baru mau tidur, ketus Gia. Kemudian ia berjalan melewati Xavier dan berjalan menuju dapur saat indera penciumannya menangkap aroma YG sangat enak. Xavier mengekori Gia dari belakang dan ia tampak cemas. Wow, Pak Xavier bisa masak ya, ujar Gia kemudian. Kita makan nanti saja ya. Sekarang aku ingin mengajak MU ke suatu tempat, ujar Xavier YG membuat Gia mengejutkan keningnya dan memberengut. Tidak, jawabnya tegas, namun bukan Xavier namanya jika tak bisa memaksa Gia. Xavier langsung menggendong Gia di pundaknya membuat Gia terpekik kaget dan menjerit. Apa-apaan kau ini, teriaknya kesal. Bersamaan dengan itu terdengar suara bel pintu, membuat Xavier malah terlihat cemas dan ia langsung membawa Gia ke kamarnya. Siapa itu? Tanya Gia dan bukannya menjawab, Xavier melempar Gia ke ranjang membuat Gia memekik lagi. Kau gila ya? Serunya kesal. SSSHTT, di luar itu Clara. Ujar Xavier YG membuat Gia langsung terdiam dengan mata YG terbuka lebar. Dia mau apa? Tanyanya. Entahlah, kata Xavier. Ini semua gara-gara kamu tahu. Ketus Gia kesal, sekarang istri MU itu akan melabrakku, seolah aku memang selingkuhanku. Huf, dasar. Xavier terkekeh mendengar apa YG dikatakan Gia. Kini Gianya itu tak terlihat membencinya lagi meskipun masih sering marah-marah dan ketus seperti sekarang. Pria punya lebih dari satu wanita kan boleh saja, sweetheart. Tidak ada larangan. Ucap Xavier dengan entengnya YG membuat Gia langsung melotot marah dan menendang perut Xavier dengan kaki telanjangnya. Xavier meringis namun kemudian ia tertawa. Bastard. Desisnya, Xavier semakin terkekeh geli. Bel pintu kembali berbunyi, namun Xavier tak mengindahkan hal itu. Sementara Gia tampak cemas. Xavier mengirim pesan pada Dino, memerintahkan Dino untuk melakukan sesuatu agar neneknya itu pergi dari sana. Di luar apartemen Gia, Clara menekan bel berkali-kali namun tak ada YG membuka pintunya. Kamu yakin dia tinggal di sini? Tanya Granny Kelly. Iya, ini alamatnya. Clara menunjukkan alamat YG ia dapat dari staf kantornya. Mereka pasti di dalam, mungkin mereka takut keluar, ujar Clara kesal. Ia menghentakkan kakinya dan wajahnya cemberut. Permisi, Nyonya. Dino datang tepat waktu. Dino, apa YG kamu lakukan di sini? Tanya Granny Kelly. Anda mencari Tuan Xavier? Tanya Dino dan Clara menggeleng. Aku mencari selingkuhan Xavier, tukasnya dengan ketus. Maaf, Nyonya. Tapi saat ini Tuan Xavier sedang pergi ke kantor. Bersama selingkuhannya? Tanya Clara lagi. Benar, Nyonya, jawab Dino. Sialan, berani sekali wanita itu masih datang ke kantor, geram Clara. Kita ke sana sekarang, akan aku pastikan dia hancur sehancur-hancurnya, geram Granny Kelly dengan sorot mata YG marah. Aku akan ke kantor, jangan lupa makan ya, sweetheart, ujar Xavier sembari mengancingkan kancing kemejanya. Istri MU akan menghajar MU habis-habiskan. Kata Gia sembari tersenyum miring, Xavier hanya menanggapinya dengan senyum simpul sebelum akhirnya dia menghampiri Gia, menunduk dan mengecup sudut bibir Gia. Jangankan hanya Clara, bahkan dunia pun akan aku lawan demi kamu, ucap Xavier YG membuat Gia mencebikan bibirnya dan menatap remeh Xavier. Setelah itu, Xavier pun bergegas berangkat ke kantornya karena neneknya itu pasti sudah ke sana sekarang. Tak lupa Xavier membawa seorang wanita bayaran untuk berpura-pura menjadi Gia dan membawanya ke kantor. Sesampainya di kantor, Xavier dan wanita itu langsung menuju ruangan Xavier dan di sana sudah ada Clara dan Granny Kelly YG menunggunya dengan tatapan tajamnya. Dari mana saja kau, Xavier? Seharusnya kau di kantor dan mengurus kantor dengan baik, ujar Granny Kelly. Kemudian tatapannya beralih pada wanita YG ada di samping Xavier. Jadi ini wanita simpanan MU ya? Tanya kemudian, ia berjalan melingkari wanita itu, memperhatikannya dari atas hingga bawah dengan tatapan YG begitu merendahkan. Tidak, itu bukan dia. Seru Clara. Memangnya ada apa kalian kesini? Tanya Xavier berusaha bersikap tenang. Di mana kamu tidur semalam? Tanya Granny Kelly tak memperdulikan apa YG dikatakan Clara. Di apartemennya, jawab Xavier datar. Jadi kamu punya banyak wanita simpanan ternyata, desis Clara. Aku ingin bercerai, tukasnya kemudian. Xavier tak terkejut, ia malah berseringai namun beda halnya dengan Granny.
Ia tampak terkejut dan langsung memandang tajam Clara. Dengan senang hati, Clara. Tidak, sambung Granny Kelly, kalian tidak boleh bercerai, tegasnya. Tapi aku ingin bercerai, Granny. Aku tidak suka urusan pribadi diusik, dan Clara selalu saja ikut campur urusanku, kata Xavier dan ia duduk di kursi kebesarannya. Sementara wanitanya itu malah duduk di pangkuan Xavier membuat Clara melotot marah. Lihat kelakuan MU itu, Xavier. Bagaimana bisa kau melakukan ini di depan istri MU sendiri, teriak Clara. Lalu bagaimana dengan MU dan Jamie? Kalian bahkan bercinta di toilet wanita, di toilet pria, di ruangan Jamie bahkan di ruang meeting. Seketika Clara langsung menganga lebar dan ia merasakan jantungnya berdegup kencang mendengar apa yang dikatakan Xavier. Matanya melotot dengan sempurna dan Xavier sangat puas melihat keterkejutan istrinya itu. Sementara Granny Kelly langsung menatap tajam Clara, tatapan tajam YG seolah akan menyayat tubuh Clara hidup-hidup saat ini juga. Tidak. Itu bohong, ujar Clara terbata-bata. YG membuat Xavier berseringai puas. Kamu pikir apa? Sudah menghapus rekaman CCTV perbuatan kalian? Tanya Xavier lagi. Asal kau tahu saja, Clara. Aku mengawasi CCTV setiap detik. Ujarnya lagi. YG membuat Clara semakin gelagapan. Ia menelan ludahnya dengan kasar, sementara Granny Kelly tampak sangat marah dan ia menampar Clara dengan sangat keras, membuat Clara langsung menangis seketika. Pipinya terasa begitu panas dan perih. Sekarang bagaimana, Granny? Masih tidak mengizinkan kami bercerai? Tanya Xavier dengan senyum miring di bibirnya. Granny Kelly menatap Xavier dan Clara bergantian, ia tampak frustasi dengan kejadian ini. Sungguh ia tak menyangka ternyata Clara selingkuh dan bahkan berani bercinta di perusahaan suaminya sendiri. Granny Kelly menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Ia menatap Xavier dengan lembut. Xavier. Ia kembali menarik nafas dan menghembuskannya, perceraian itu bukan hal mudah, San. Masalah dalam rumah tangga akan datang silih berganti, tapi bukan berarti rumah tangga kalian bisa dibiarkan musnah begitu saja kan? Xavier menatap neneknya itu dengan tatapan YG begitu dingin, ia benci setiap kali neneknya sok bijak seperti sekarang. Padahal faktanya, tentu Xavier tahu dengan pasti, Clara juga cucunya. Dia adalah sepupu Xavier. Ibunya Clara adalah anak dari neneknya itu namun dengan pria lain, lebih tepatnya, anaknya sebelum Granny Kelly menikah dengan ayahnya Xavier. Xavier tahu fakta itu, dan ia juga tahu perjodohannya dengan Clara hanya demi agar hartanya tidak jatuh ke tangan orang lain. Lagi-lagi demi harta. Namun sayangnya, Xavier harus berpura-pura tahu. Saat ini ia sedang merencanakan sesuatu, untuk menguasai harta keluarganya dari tangan neneknya. Aku paham sekali, Granny. Karena itulah, jangan ikut campur urusanku dan aku tidak akan ikut campur urusan kalian. Tegas Xavier masih dengan begitu dingin. Sekarang pergilah kalian berdua, atau aku akan mengajukan gugatan cerai hari ini juga. Xavier sedang ada dalam perjalanan dengan sebuket bunga di tangannya, ia terlihat sangat tidak sabar untuk menemui seseorang. Mobilnya mendekati sebuah perumahan dan ia berteriak histeris saat melihat rumah YG ia tuju terbakar. Xavier melajukan mobilnya lebih cepat namun tiba-tiba seorang wanita muncul di depannya dan hampir saja ditabrak oleh Xavier. Xavier menginjak rem tepat waktu dan ia langsung melompat turun dari mobilnya. Wanita itu kembali berlari tertatih-tatih dengan tubuh YG berlumuran darah. Gia! Teriak Xavier saat ia menyadari wanita itu adalah Gia-nya. Gia masih berlari namun sambil menoleh dan seketika. Tut! Sebuah truk YG melaju sangat cepat menghantamnya dengan sangat kuat membuatnya terpental hingga beberapa meter. Gia! Xavier terbangun dari tidurnya dengan nafas YG terendah, keringat dingin membanjiri tubuhnya. YG kini bergetar hebat. Xavier mengedarkan pandangannya ke sekitar, ia terbangun di sofa. YG ada di ruang tengah apartemen Gia. Tanpa pikir panjang Xavier langsung melompat turun dari sofa dan berlari ke kamar Gia sembari meneriakkan nama wanitanya itu. Gia! Gia, di mana kau? Gia! Gia! YG saat ini sedang memotong buah di dapur mengernyit bingung karena Xavier memanggilnya dengan berteriak seperti mencari orang hilang saja. Di sini, Xavier! Ia juga berteriak lantang. Tak lama kemudian terdengar suara langkah YG cepat dan lebar, dan di detik selanjutnya ia merasakan Xavier. YG memeluknya dari belakang. Xavier memeluknya dengan sangat erat, membuat tubuh Gia menegang sempurna apalagi saat merasakan hawa tubuh Xavier. YG panas dan nafasnya YG memburu. Gia, kau baik-baik saja, sweetheart? Itu bukan pertanyaan melainkan pernyataan YG membuat Gia merasa begitu bingung. Kau akan selalu baik-baik, aku berjanji,
Aku bersumpah, bisiknya dan ia menenggelamkan wajahnya di leher Gia. Gia mencoba melepaskan tangan Xavier. YG melingkar begitu erat di perutnya, namun YG ada lingkaran tangannya itu semakin erat. Nafas Xavier semakin memburu dan terasa panas di leher Gia. "Sweetheart, kau akan baik-baik saja," lirihnya lagi. Gia pun hanya bisa terdiam 1000 bahasa menerima perlakuan Xavier. YG tiba-tiba berubah begitu, tangan Gia terulur ke belakang, ia mengusap pipi Xavier dan seketika ia menyadari kalau bosnya ini sedang demam tinggi. "Xavier, kau demam," lirih Gia. Entah kenapa pelukan Xavier YG seperti dilem ini membuatnya merasa begitu gugup dan seperti tak berdaya. "Kau akan baik-baik saja." Racau Xavier YG membuat kerutan di kening Gia semakin dalam. "Ya, aku akan baik-baik saja," ucap Gia akhirnya. Ia pun membiarkan Xavier memeluknya dan meracau sekenanya selama beberapa saat. Ada perasaan aneh YG hinggap di hati Gia, perasaan nyaman dan perasaan hangat, seolah keduanya memang saling memiliki dan saling membutuhkan. Setelah beberapa menit masih dalam posisi YG sama, Xavier melonggarkan pelukannya. Gia mengambil kesempatan itu untuk melepaskan diri dari Xavier, namun Xavier menolak hal itu dan dia masih ingin memeluk Gia. "Kita ke kamar ya," bujuk Gia dengan lembut. "Aku ingin memeluk MU," lirih Xavier dengan begitu manja. "Iya, aku akan tetap memeluk MU," kata Gia. Xavier bergelanyuk manja di lengan Gia, sementara Gia dengan susah payah memapah Xavier menuju kamarnya. Ia menidurkan Xavier di ranjang, dan saat Gia hendak beranjak untuk mengambil obat, Xavier lagi-lagi mencegahnya. "Aku mau memeluk MU," rengeknya. "Iya, nanti. Sekarang aku akan mengambil obat dulu, demam MU sangat tinggi." "Tidak mau, aku mau peluk saja." Xavier sungguh tak menghiraukan rayuan Gia, ia terus merengek minta dipeluk dan pada akhirnya Gia mengalah. Ia naik ke atas ranjang, tidur menyamping dan Xavier langsung menyembunyikan wajahnya di dada Gia. Tangan Gia terangkat dan mengusap rambut Xavier. Entah kenapa sekarang tak ada kecanggungan, tak ada kekesalan, tak ada ketakutan menjadi selingkuhan. YG ada hanya rasa ingin mengayomi Xavier.